Halo Funners, gue sekarang lagi ada di daerah Jakarta Selatan di studionya temen gue. Mau ketemu sama teman-teman gue yang dua orang teman gue yang hebat banget. Bisnisnya tetap lancar bahkan di era pandemi sekarang. Dan sebelumnya padahal profesinya belum jadi yang saat ini. Padahal dua teman gue tuh sebelumnya adalah musisi teman-teman. Cuman mereka akhirnya nggak tahu, ada yang tadinya jadi arsitek, malah yang satunya juga penyanyi. Nah satu lagi sebenarnya adalah kita nggak sadar kalau kita ternyata temenan karena orang tua kita di kantor waktu itu temenan. Nah gimana tuh maksudnya? Ya jadi langsung aja ketemu sama teman gue, Dimas dan Rezi. Halo Funners. Ini susah banget ketemu sama mereka guys karena jadwalnya super duper padat. Yang satu sedang mengkaryakan anaknya jadi artis. Udah artis ya. Dikaryakan lah anaknya. Mengeksploitasi. Ini ada Dimas, terus ada lagi Renzi Lazuardi. Nah ini juga teman gue yang gak kalah hebat, desainer dari artis-artis top ibu kota. Sebenarnya dua-duanya desainer keren juga teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti boleh follow IG-nya. Lo kan? Dimas ini ada di bawah ini, ada nggak sih? Ada di bawah ini. Renzi Lazuardi. Dan Renzi Lazuardi ya, langsung dicek-cek aja. Siapa tahu mau order-order baju masa pandemi mungkin bisa juga. Ada ya. Ada semua ada. Dari celana dalam, sarung bantal, spray. Oke, sebenarnya gue mau ngobrol sama dua teman gue ini adalah banyak juga teman-teman gue yang nanyain sebenarnya cowok tuh butuh banget nggak sih jadi seseorang yang fashionable, terus terutama untuk badan-badan yang sebesar gue gitu maksudnya. Dan daripada gue jawabnya salah, jadi gue menanya sama dua teman gue. Langsung ke pertanyaan paling penting sebenarnya. Dim, kalau menurut lo nih, cowok tuh butuh fashionnya butuh oke nggak sih gitu maksudnya? Oh iya, harus lah, wajib lah. Maksudnya gini kan, yang harus mencintai dirinya sendiri kan bukan cuma cewek yang mesti bergaya, yang mesti punya style kan bukan cuma cewek. Cowok juga wajib menurut gue punya rasa ingin tampil baik, tampil enak dilihat. Mau di kantor, mau di keseharian, mau di rumah kan harus oke lah gitu ya. Wajib menurut gue. Tuh, hukumnya wajib. Dan maksud gue gini, karena kebanyakan stigmanya kalau fashion tuh cuma buat perempuan. Kan kayak gini kan, contohnya misalnya ya ngeliat cowok yang bajunya aneh dikit deh. Gue bilangnya sih nggak aneh ya, karena tiap orang kan punya karakter yang beda-beda. Nah kayak cowok misalnya bajunya udah cowok, baju suka pakai warna-warni, terus ujungnya suka celana-celana celana jangkis, celana ketat gitu. Menurut lo gimana kalau kayak gitu? Nah kalau gue kembali lagi kepada pribadinya masing-masing. Kadang ada orang yang mau badannya gede, mau badannya kecil, mau badannya tinggi, mau badannya pendek. Begitu dia percaya diri sama apa yang dia pakai, kelihatan sih bagus-bagus aja ya. Kalau gue pribadi ngelihatnya, karena menurut gue tolak ukur orang pakai baju bagus apa enggak itu ketika dia percaya diri dan dia enjoy pakainya. Mau lo badannya bagus, six pack kayak apa, keren muka lo, tapi lo nggak percaya diri sama baju yang lo pakai dan lo nggak tahu cara menempatkan bajunya itu di lo, bakalan orang lihatnya jadi kayak ini apaan sih lo, orang tuh pakai baju kayak begini gitu loh. Tapi kalau kayak mau badannya gede tapi dia punya style, dia tahu how to style, menurut gue nggak masalah ya. Kalau gue pribadi bukan juga karena gue berkecimpung di dunia fashion, tapi menurut gue bagaimana orang itu bisa percaya diri terhadap dirinya dia sendiri dengan apa yang dia pakai. Coba Renzi bagaimana? Kurang lebih gue setuju sama Dimas. Jadi soalnya yang justru jadi salah adalah kadang-kadang kita jadi berpenampilan menurut yang orang lain bakal bilang kita bagus atau enggak ya. Jadi kadang-kadang jadi lari dari karakternya gitu. Jadi lebih takut komentar orang gimana, padahal sebenarnya dia pakai bajunya sebenarnya nggak bikin dia nyaman. Jadi sebenarnya emang kita tahu karakter kita kayak apa, karena kalau kita pakai baju yang bikin kita nyaman pasti kita percaya diri. Nah kalau kita percaya diri, orang lihatnya enak aja gitu. Mungkin awalnya kayak tapi lama-lama oke kok emang gayanya dia gitu ya. Nyatu tuh baju sama auranya dia gitu, dan karakternya dia itu terpancarnya juga enak gitu. Walaupun dia belum tentu kurus, belum tentu six pack gitu, asal penampilannya benar gitu ya.
dan terlihat keren dan dia percaya diri, kelihatannya oke-oke aja menurut gue gitu. Iya, karena sebenarnya gue juga ngeliatnya sebenarnya fine-fine aja. Cuman kan lo tahu, apalagi kita di budaya timur kan, ya cowok pakai bajunya tuh warna-warna pastel, ya kan. Terus gue suka ngeliat kayak cowok tuh pakai, karena suka pakai celana yang suka 3/4, terus pakai Mankel. ankle, baik. Kalau di sana emang beda bahasanya ya. Ya kayak MJ ini sekarang lagi pakai man ankle nih. Oh, iya kayak gini-gini. Sunnah loh. Ya benar. Kenapa jadi kesunah ya maksudnya? No, I mean maksudnya ini kan style ya. Betul. Balik lagi ke percaya diri ya. Cuman sebenarnya gini, kalau lo suka kayak pakai baju warna-warni, terus lo suka emang kepribadian lo kan yang mungkin lebih ceria gitu kan. Tapi kalau gimana caranya supaya lo tuh emang yakin gitu kayak ya ini gua gitu, ini ya emang gua sukanya begini gitu. Kadang orang kan kayak cuman kayak ngerasa kayak aduh kayak gua nggak bisa deh gitu, kayak bukan ini bukan gua, tapi gua suka pakai baju ini. Orang ngeliat gua gimana ya gitu. Maksud gua kayak nimbulin si PD-nya itu sih, karena kan lo kan biasanya kan suka ngasih tips sama orang kan, kalau orang suka mungkin konsultasi sama lo gitu, cara itu gimana sih? Nah, balik lagi karakter orangnya ya, soalnya kan ada orang yang gue balik lagi kayak gue bilang tadi, takut sama omongan orang gitu. Iya, Yang betul. bikin dia jadi nggak percaya diri Betul. kan. Nah itu jadi walaupun itu karakter dia akan, kalau dia nggak percaya diri keluarnya atau terlihatnya juga aneh gitu. Nah makanya pertama kalau emang teman-teman skater lo negatif yang nggak mendukung lo, yang kira-kira bakal nyinyirin lo pakai baju apa, ya udah cari aja dulu teman yang auranya lebih positif gitu. Atau lo ketemu orang yang mungkin Cari teman baru guys, atau jangan misalnya yang susah. nanya ke orang yang misalnya udah dengan percaya diri tapi Yeah. seperti apa, lo tanya lo gimana sih, lo kok bisa pede kayak gini-gini, konsultasi Benar, tuh nggak apa-apa gitu. benar. Jangan justru ketemu orang yang kayak malah makin bikin mental lo tuh down gitu. Di saat lo pengen jadi diri lo sendiri kok lo malah dibikin down gitu, berarti kan Yeah. itu toxic friendship gitu Yeah. maksudnya. Nah Betul. berarti Yeah. lo harus hindari teman yang seperti itu. Ngapain lo temenin orang kayak gitu? Karena kan misalnya mereka tuh kadang ngerasa, aduh sebenarnya kulit gua nih gelap nih, tapi gua tuh suka banget pakai baju-baju, apalagi laki-laki ya, karena kenapa gue bahasnya laki-laki, karena kalau orang ngebahas cewek itu udah biasa banget. Cewek itu kayak make apa aja kayaknya, walaupun tetap kadang suka dinyinyirin juga kan, kayak lu tuh gendut, lu jangan pakai baju yang ketat-ketat dong, jangan pakai ngepas-ngepas gitu. Cuma kalau kebanyakan yang gue terima itu kenapa gue bahasnya cowok, karena jarang banget orang ngasih tips fashion tuh buat cowok gitu maksud gue. Padahal sebenarnya nggak kalah penting kalau menurut gue ya. Karena emang mungkin pekerjaan kita kan memang somehow di dunia showbiz juga, walaupun ngantor juga gitu. Nah, pertanyaan lagi nih, kalau di kantor sebenarnya ada beberapa, ya apalagi beberapa kantor yang under instansi government ya gitu. Maksud gue mungkin mereka udah ada seragam, cuman untuk beberapa kantor yang misalnya di swasta kan baju mereka kan sebenarnya bebas kan gitu maksud gue. Apalagi, nah gue suka ngeliatin sebenarnya kayak tadi yang cowok-cowok tuh suka dinyinyirin kalau tiba-tiba dia pakai apa tuh namanya sih? Ya baju-baju yang kayak begini-begini lah gitu. Misalnya di hari Jumat kan biasanya suka ada casual day gitu kan, which is lo bebas mengekspresikan diri lo tapi masih dengan aturan yang ada gitu. Nah pertanyaannya adalah si orang-orang ini karena suka nanya sama gue juga gitu, gue tuh sebesar apa bisa mengeksplor baju yang gue punya. At least gini deh, supaya misalnya gue punya baju yang udah ada nih kayak mix and match-nya gitu. Maksudnya banyak yang nggak tahu nih mix and match-nya, kayak gue punya celana kotak-kotak, kalau baju gue atasnya garis-garis cocok nggak sih? Kadang yang kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Memang ada beberapa stigma di kantoran yang kalau pakai baju aneh dikit itu udah jadi kayak stereotipnya kayak lo kok jadi gini ya, lo kok begini ya, lo begitu ya gitu. Nah balik lagi, lo juga berekspresi berbusana, berekspresi dengan gaya busana boleh, tapi juga harus tahu tempat kalau menurut gue. Betul. Karena nggak tiba-tiba kita cowok, ya kan misalnya tiba-tiba cowok lu ke kantor terus tiba-tiba pakai botai yang segede gambreng itu kan nggak juga ya gitu. Ya kan maksudnya kalau misalnya ya mungkin kalau lo kerjanya di majalah fashion atau lo kerjanya di dunia hiburan atau di dunia showbiz, boleh bebas mau pakai apa aja boleh dan tidak ada yang mengatur. Tapi begitu lo datang tiba-tiba lo bekerja di instansi pemerintahan, ya otomatis misalnya lo pengen pakai sesuatu yang beda kayak lo pakai celana kotak-kotak misalnya. Oke, lo pakai celana kotak tuh nggak apa-apa, tapi coba
lu turunin lagi dengan lu pakai kemejanya polos. Atau misalnya lu balik, misalnya lu udah pengen pakai kemeja kotak-kotak, celananya lu kasih polos. Jadi lu tetap bisa berekspresi, tapi juga lu harus tahu tempat gitu, dan lu harus juga tahu lu ada berada di lingkungan mana gitu. Masalah warna, kalau warna balik lagi ke pribadi masing-masing. Banyak juga justru gua ngeliat kecenderungannya untuk orang-orang yang berkulit gelap kayak gue misalnya ya. Itu banyak yang senang justru pakai warna-warna yang kayak pop out gitu loh. Jadi misalnya kayak ya sekalian aja merah ya pakai merah, hijau ya pakai hijau gitu. Menurut gua nggak ada masalah. Hanya kembali lagi ke pribadi tadi, nyaman apa enggak. Dan betul gitu. tadi kalau gua nambahin emang tempatnya juga di mana kita harus ini, karena nggak bisa juga tiba-tiba ke kantor instansi terus dia pakai apalah, ya, pakai celana cubray bola-bola itu juga mungkin. Jadi tetap secara nggak tertulis ada batasan emang biar kita nggak kesannya salah kostum. Bukannya berarti kita jadi nggak bisa mengeksplor style kita juga, tapi emang di mana kita berada gitu juga secara nggak langsung kayak ada peraturan nggak tertulis bahwa emang oke, gue sampai sini batasnya segini nih, boleh kayak gini gitu. Jadi jangan jadi badut kesiangan ya. Betul. Juga kan nggak lucu juga lo tiba-tiba di kantor mau meeting sama orang pemerintahan, tiba-tiba lo pakai polkadot warna pink, dasarnya kuning gitu kan, nggak mungkin ya. Ya mungkin ya, kecuali lo kerja di agensi iklan atau apa, lo tiba-tiba pakai oversize kemeja polkadot gitu, orang masih ya udah gitu. Tapi kalau begitu lo tiba-tiba lo datang ke saya pegawai negeri sipil, tiba-tiba datang, waduh pakai baju kuning polkadot, mau kemana gitu kan maksudnya ya kan? Apakah ada festival hari ini? Ada karnival mungkin. Karnival bukan apa sih bener. Orang tuh kayak kalau mau kece brandnya harus mahal. Gua harus pakai baju yang untuk t-shirt doang, let's say berapa juta gitu maksudnya. Kalau menurut kalian gimana sih? Coba Renzi lah coba. Enggak juga ya, maksudnya nggak semua orang yang pakai branded gitu terlihat mahal juga di badannya dia gitu. Kayak misalnya gue kalau kaos ya gue jujur nggak terlalu suka spend yang terlalu mahal untuk yang baju daily, kayak misalnya kaos putih aja gitu. Gue mungkin kayak pakai ini yang salah satu brand harganya cuma 80.000, tapi gue juga nggak lebih dari 50.000 gitu. Tapi kan yang sepatu mahal ya. Tapi kalau invest barang yang branded, ya gue tetap lebih suka di sepatu. Tapi nggak berarti juga harus biar kelihatan keren tuh lo harus pakai yang branded. Ada kok yang tiba-tiba gue juga nggak suka yang terlalu kelihatan sebenarnya yang kayak oke, gue lah gitu, aku lah gitu. Gue juga nggak terlalu suka kayak gitu. Kan ada juga orang yang suka topi monogram Gucci, tasnya bisa Gucci juga, sepatunya bisa Gucci juga gitu kayak gue gitu kayak gue. Mual ya. Nah, sebenarnya lebih ke yang nentuin lo kelihatan bagus atau enggak bukan brandnya sih sebenarnya, lebih ke cutting, gimana lo padu-padannya, bukan dari merek bajunya, enggak juga gitu. Makanya gue suka pakai yang kaos polos atau celana yang polos-polos gitu biar mix and match-nya gampang, dan itu banyak yang gue belinya di PPP ya. PPP. Kita bergaya kadang bukan karena barang itu branded apa enggak, lo dilihat keren, ya kan? Somehow banyak orang yang justru malah nggak pakai barang apa-apa tapi ditanyain orang, ya kan? Maksudnya kayak emang gayanya dia keren terus tiba-tiba kok keren banget sih pakai baju apa ini gimana? Ternyata iya, atau ternyata beli pre-order atau hanya di kayak toko baju yang mungkin malah bahkan nggak ada brand-brandnya sama sekali gitu. Itu kembali lagi ke lo mix and match-nya bagus nggak di badan lo, dan satu lagi pembawaan diri. Kalau misalnya lo pakai baju semahal apapun, pembawaan lo lo nggak kelihatan comfortable, lo nggak kelihatan percaya diri, ya mungkin orang bertanya, ini lo pakai barangnya asli apa? Ya nggak sih? Bisa jadi lebih bagus misalnya dia beli barangnya di Senen gitu. Tapi keren gitu ya. Karena dia tahu how to style jadi keren. Beli jaket branded apalah yang puluhan juta gitu, tapi dia stylingannya nggak bener. Salah ya. Betul. Tuh guys, jadi kayak keren tuh nggak perlu mahal. Nggak tahu ini fakta atau mitos. Jadi kalau orang badannya gemuk jangan pakai baju yang garisnya horizontal. Jangan pakai baju yang garisnya horizontal besar lagi, terus warnanya kayak tadi misalnya yang pop gitu. Itu benar nggak sih maksud gua? Ada benernya juga, tergantung kalau lihat dari sudut pandang mana gitu. Kalau lo nggak pengen kelihatan lebih gemuk, ya dihindari. Tapi kan ada orang yang nggak masalah dengan badan gemuknya dia, jadi nggak masalah dengan pakai itu. Itu kan sebenarnya ilusi yang baju kalau kayak gini bikin badan lo kelihatan lebih gemuk lagi. Nah kalau emang tujuan lo bukan pengen kelihatan lebih kurus, sebenarnya nggak apa-apa juga lo pakai baju itu. Gitu ya. Karena kan misalnya gini, ada banyak banget, gue suka banget ngeliat meja-meja yang lucu banget gitu, cuman garisnya tuh horizontal, jadi nggak ya kayak tadi, gue ngerasa kayak si yang tadi dibilang gitu, gue jadi kayak
nggak jadi gue beli kayaknya. Tapi bisa juga ngakalinnya juga lo jangan beli yang ukurannya terlalu lebih dari ukuran badan lo, mungkin caranya lebih fit untuk ngakalin sih. Nah itu dia. Sama satu lagi itu tuh, gue mau tanya juga, ada yang nggak tahu ini bener apa enggak ya. Jadi ada dua opini sebenarnya. Yang pertama itu kalau orang lo badannya gede banget, jangan pakai baju yang kegedean. Sama yang kedua, lo kalau badan lo gede banget, jangan pakai baju yang ngepas. Ini yang bener yang mana sih? Nah kalau gue pribadi ya secara pernah merasakan ya, maksudnya sombong guys. Jadi sombongnya halus. Enggak. Kalau gue pribadi sombong bermartabat ini maksudnya. Sombongnya pelan, pasti. Oke, baik. Jadi kalau gue menurut gue adalah yang nyaman. Pada saat badan udah, misalnya badan udah gede, terus gue pakai baju yang nggak nyaman. Lu bisa bayangin, kita tuh buat gerak aja kadang nggak nyaman. So kalau gue cowok-cowok yang punya masalah dengan badan yang agak berisi, menurut gue adalah pakai baju yang comfort. Dalam artian adalah yang pas, yang sesuai sama badan kita, yang nyaman dan membuat kita percaya diri. Karena apa? Begitu kita nyaman, begitu kita percaya diri, jadinya enak aja orang ngelihatnya. Kayak gue bukannya karena ini kontennya Andrew, gue memuji Andrew ya. Tapi menurut gue Andrew adalah salah satu orang yang walaupun dia punya badan besar, tapi dia kalau pakai baju, menurut gue kita bisa ngeliatnya nyaman aja gitu ya. Kita nggak pernah ngerasa dia tuh kayak ini apa sih? Rekeningnya berapa dia? Kenapa handphone gue ya? Rekening gue berapa? Pindahin ke rekening lo ya. Jadi maksud gue gini, begitu lo ngerasa nyaman dan begitu lo ngerasa percaya diri, orang tuh ngelihatnya juga akan enak kok gitu. Maksudnya jadi jangan dibikin stigma bahwa begitu lo badannya gede lo cuma boleh pakai baju warna hitam, warna coklat. Betul. Nah, enggak. Lo boleh kok pakai baju warna shocking pink, nggak ada masalah asal lo percaya diri. Betul. Aja gue sih. Nah, balik lagi juga ke objektif lo lagi, maksudnya lo pakai, kan maksudnya tadi yang lo sebutin benar, tapi kalau dilihatnya dari sudut pandang, gue nggak pengen kelihatan lebih gemuk dari ini. Nah, baru lo jangan pakai baju yang terlalu gombrong, karena itu pasti bikin badan lo kelihatan gede. Bahkan kalau kita sampai meletak juga kan mungkin bagian yang harus didukungnya jadi lempar gitu. Jadi kalau emang jadi banyak liku-liku ya, itu bisa benar kalau misalnya pertimbangan lo, gue nggak pengen kelihatan lebih gemuk lagi. Nah itu cara menyiasati gimana badan gue yang gemuk ini nggak terlihat semakin gemuk. Nah mungkin cara itu bisa dipakai, tidak terlalu ketat dan juga tidak terlalu gombrong. Nah itu benar sih. Itu benar banget. Karena memang stigma yang tadi si Dimas bilang kalau orang gemuk itu selalu identik dengan warna gelap, ya kan? Makanya kalau beberapa orang suka pakai dari atas sampai bawah tuh hitam semua. Ya walaupun gue sekarang hitam semua ya, cuma bukan berarti gue nggak berani pakai warna-warna kayak gitu. Cuma beberapa teman-teman gue emang kayak rasanya kayak karena badannya besar, nggak cewek nggak cowok sih ini kayaknya ya kan? Nggak cewek nggak cowok. Gue nggak berani dia pakai baju yang motif-motif. Gue nggak berani dia pakai baju yang warnanya kayak tadi kuning, pink, hijau gitu, biru, nggak berani karena takut nanti ini gue balik lagi tadi kata Dimas bilang itu adalah ya nggak apa-apa, cuma dia tetap balik lagi lo comfy nggak pakai itu kan? Karena begitu yang berbadan besar pakai baju yang pop out, yang warnanya mencolok, sudah pasti akan terlihat sekali karena kan memang dari ukuran juga kita terlihat menonjol ya. Betul. Jadinya begitu lo berjalan di mall misalnya, lo kan masih wow, siapa tapi kalau memang lo tipikal orang yang senang diliatin kayak gitu, itu kan justru akan menambah rasa percaya diri lo gitu. Jadi kayak ya gue senang aja jadi orang liatin gue gitu. Betul. Oke, thank you banget Dimas, ini obrolan seru banget. Mudah-mudahan semua pertanyaan faners yang masuk ke DM gua semuanya bisa terjawab. Ini langsung gua hadirkan narasumber yang sangat luar biasa. Ini buat teman-teman yang mau bikin baju juga bisa langsung ya. Boleh. Ke Rensulan Suardi, ke Dimas. Pria, wanita, lanjut usia, yang penting manusia guys. Baru lahir mau buat akikahan pokoknya bisa banget. Jadi teman-teman gue ini udah kerjasama sama artis-artis ternama Indonesia. Bukan ibu kota lagi, Indonesia ya. Cintailah produk-produk Indonesia. Amin internasional. Amin, doain saya jadi artis internasional. Amin, semoga Dimas masih terus memanajeri anaknya ya. Karena eksploitasi. Anaknya sadar nggak ya? Tonton YouTube Akila Kalista ya. Tonton YouTube Akila Kalista. Tonton juga YouTube Akila Kalista ya. Nanti Akila sebutin YouTube gue juga ya. Siapa ngangkat siapa jadi? Iya. Thank you banget ya. Thank you banget. So, harus jangan lupa di subscribe, di like, di share dan komen.
Ini kontennya bagus banget buat teman-teman semua yang bingung cara berpakaian, apalagi buat cowok yang badannya besar. Ini tipsnya penting banget buat kalian. Oke, so jangan lupa di subscribe. Have fun bareng Andrew. It's okay to have fun. Bye bye. Like, subscribe, comment. Bye.